Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila rutin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi bi rasulihil mab'uts rahmatan lil alamin. Akramakum bi risalatil khalidati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul adzim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberi kita kesempatan kesehatan, terutama Allah masih menetapkan iman dan takwa kita, sehingga kita dapat hadir di tempat yang sangat berbahagia ini, mengikuti pengajian yang rutin kita lakukan 2 kali dalam sebulan. Sungguh berbahagialah yang selalu mengikuti pengajian, karena oleh selalu mengikuti pengajian Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepadanya. Bahkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa memberi petunjuk bagi orang yang senantiasa menuntut ilmu. Salawat serta salam kita kirimkan keharibaan atas baginda tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah telah ditetapkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh, sebagai ikutan yang paling sempurna. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi pengikut Muhammad yang sesungguhnya, sehingga pada yaumil akhirah kita bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan salah satu peristiwa yang sungguh sangat luar biasa. Kenapa saya mengatakan? Karena sesuai apa yang dibacakan oleh anak kita tadi, saudara kita tadi, yaitu Muhammad. Ayo padamu. Yaitu ada salah satu peristiwa yang sangat luar biasa, dan peristiwa itu tidak pernah terjadi sebelum Rasulullah dan tidak akan terjadi sesudah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, yaitu pertemuan antara Allah dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj ada kejadian yang terjadi pada diri beliau Rasulullah.
Pertama-tama Rasulullah mengalami ujian yang begitu berat karena ditinggal oleh istrinya yang sangat dia cintai, itu Khadijatul Kubra. Makanya beliau itu terpukul karena satu-satunya yang pertama-tama membantu perjuangan beliau menegakkan Islam adalah Khadijatul Kubra. Bahkan sampai hartanya habis dalam perjuangan menegakkan Islam. Yang kedua, paman beliau yang bernama Abu Thalib juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu disebut tahun duka cita. Kenapa? Karena beliau Rasulullah ditinggal pertama istri, yang kedua adalah pamannya beliau. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur beliau Rasulullah Muhammad SAW, sehingga diundanglah beliau Muhammad Rasulullah SAW untuk diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang pernah disampaikan oleh Allah kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Jadi makanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini disebut perjalanan 3 dimensi, yakni masa sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang. Itu akan diperlihatkan oleh Rasulullah. Jadi alhamdulillah, begitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril, wahai Jibril, jemputlah hambaku Muhammad Rasulullah di rumahnya Ummu Hani, yaitu ibu susu beliau. Maka pas pada malam Senin. Kenapa pada malam Senin? Karena hari Senin adalah hari kelahiran beliau. Jadi pas itu. Maka Jibril datang menjemput Rasulullah Muhammad SAW di rumah Ummu Hani, ibu susu beliau. Jadi Jibril ini bukan melalui pintu, tapi dia dari atap masuk. Ya, anak-anak juga timbas silai yang tama, terserah di mana saja. Dan kita yakini bahwa dia dijemput oleh Jibril. Setelah dijemput oleh Jibril, langsung dibawa ke Baitul Haram. Pas dibaringkan di muka pintu Ka'bah, di antara makam Ibrahim dengan pintu Baitullah. Disitulah Rasulullah dibaringkan. Lalu didatangkan malaikat Mikail, Israfil, termasuk Jibril. Untuk apa? Diadakan operasi. Jadi pertama-tama manusia yang dioperasi di belah dadanya adalah Muhammad Rasulullah. Kenapa dada Rasulullah dibelah? Karena hatinya Rasulullah Muhammad SAW akan disucikan. Anu tangkas, anu lanying, dipakalanying, anu tangkas. Itu ada yang bertanya, kalau begitu hati Rasulullah kotor. Sama sekali hati Rasulullah tidak kotor. Pemantangan lagi joko dia. Karena tidak ada pada pemantangi ko dia akan datang sekali angkat minjo pemantangan aku dia tiap aku boleh kita tempat sampai ya ke parumpa ini. Jadi angkat itu. Sehingga Rasulullah tidak punya lagi tempat kotoran. Kita alhamdulillah ngangit dan lenai. Jadi apa-apa entah mengasih. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Dan apa hikmah yang terkandung di dalamnya ketika hati Rasulullah disucikan? Ini bisa dengan air yang suci, air Zam-Zam. Ini satu gambaran bahwa setiap orang yang ingin bertemu dengan Allah, maka wajib terlebih dahulu mensucikan hatinya. Sucikan hatimu dari syirik, sucikan hatimu dari musyrik, sucikan hatimu dari buruk sangka, sucikan dari hatimu dari iri hati dan tidak lain sebagainya. Baru kita akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menemui Allah. Innallaha thayyibun wa la yuqbalu illa thayyib. Maha suci Allah dan tidak menerima kalau tidak suci. Makanya
terlebih dahulu. Inilah gunanya kita disuruh menuntut ilmu. Inilah gunanya kita disuruh mendalami ini ilmu. Karena tidak gampang bertemu dengan Allah. Tidak gampang, Pak. Pada kita ini dari Allah kan kembali kepada Allah. Namun kalau ditanya, bagaimana kamu akan kembali kepada Allah? Tinggal batin ulang mutir. Batin masih agak ini. Masih agak. Apakah kurang jago motif masih saya terkadang kalau tengah malam bisa menangis. Saya menangis sendiri, ya Allah. Bagaimana saya bisa kembali kepada Allah? Kalau saya tidak tahu jalan, saya tidak tahu diriku. Terkadang saya menangis sendiri. Kasihan kita ini. Mau kemana kita ini? Makanya kita terlebih dahulu tahu dirimu siapa ini aku, untuk apa ini aku, mau kemana ini aku. Jangan sampai kita kembali kepada Allah sia-sia. Itulah gambaran hatinya Rasulullah disucikan. Jadi siapa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia wajib sucikan hati. Setelah dioperasi dadanya beliau, disucikan hatinya, maka diperintahkan oleh Jibril alaihi salam, wahai Jibril, masuklah ke dalam surga, ambil kendaraan yang akan ditumpangi oleh Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Buraq, ambil masuk ke dalam surga. Pada saat itu secepat kilat Jibril alaihissalam menuju surga. Setelah tiba di dalam surga, berjalan ke sana kemari, tidak ada sudut yang dia tidak lalui, tidak ada lorong yang dia tidak masuki, semua. Lalu dia berkata dalam hatinya, mana kendaraan yang diperintah oleh akan ditumpangi oleh Rasulullah. Ketika ada bisikan dari dalam dirinya, disuruh menoleh ke kanan, maka Jibril menoleh ke kanan. Ini ada iktibarnya, ada hikmahnya. Makanya setiap manusia yang punya bisikan dari dalam hatinya untuk tentang kebaikan, maka inilah yang perlu kita ambil, perlu kita dengarkan. Maka ketika dia menoleh ke kanan, karena ada bisikan di dalam dirinya, dia menoleh ke kanan, maka dia melihat seekor binatang yang bernama Buraq, bentuknya seperti kuda, kecilnya seperti keledai. Begitu dia lihat, Jibril mengatakan, kenapa engkau menangis? Apa kata Buraq ini? Semenjak saya diciptakan oleh Allah, saya tidak pernah berhenti menangis. Lalu Jibril berkata, apa yang kamu tangisi? Yang saya tangisi nama yang tertulis di antara kedua keningku, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Siapa pemilik nama ini yang begitu mulia, yang bersanding dengan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seekor binatang menangis bertemu dengan beliau. Apakah kita sudah pernah menangis hati kita untuk bertemu dengan beliau? Satu iktibar. Setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan di hatimu untuk bertemu dengan beliau. Kalau siapa tidak bertemu dengan beliau, tidak akan mendapatkan syafaat pada yaumil akhir di hadapan Allah. Satu-satunya pemberi syafaatnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting. Apakah kita ini sudah pernah rindu bertemu dengan beliau? Kita ini umat seekor binatang rindu kepada beliau, bertemu dengannya. Nah, kita ini manusia yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita tidak pernah rindu? Inilah satu iktibar. Lalu Jibril mengatakan, wahai teman, kamulah yang ditunjuk oleh Allah untuk dikendarai nama yang tertulis antara kedua kaki, yaitu Muhammad Rasul.
Lalu burak ini melompat kegirangan. Dia mengatakan, alhamdulillah, akulah yang bahagia. Akulah ini yang bahagia karena akan bertemu dengan manusia yang paling dimuliakan oleh Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad Rasulullah. Begitu mulianya Muhammad, tidak ada yang mendampingi namanya Allah kecuali namanya Muhammad. Maka sandingkan namamu dengan namanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagia orang yang memiliki nama Muhammad, tapi ada bernama Muhammad, tapi kelakuannya bukan kelakuan Muhammad. Hanya ini. Makanya marilah kita berperilaku Muhammad, berperilaku Muhammad, bersifat Muhammad, sehingga kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak ada orang yang mendapatkan cintanya Allah, tidak ada orang yang mendapatkan kasih sayang Allah kecuali fattabi'uni, yang mengikuti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, maka burak itu langsung berangkat bersama Jibril menuju Baitul Haram, yaitu di Makkahul Mukarramah. Ketika tiba di Masjidil Haram, lalu Jibril mengatakan, wahai Muhammad, kendaraan yang ditunjuk oleh Allah sudah ada di depanmu, yaitu burak. Tidak ada yang bisa menembus jalannya seperti kilat kecuali burak ini. Kendaraannya Muhammad adalah burak. Maka setiap umat Muhammad wajib juga memiliki kendaraan yang bernama burak, yang cepatnya seperti kilat. Mudah-mudahan ya tomo kendaraan yang cepatnya seperti kilat, yang bisa tembus sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa tembus. La ilaha illallah, itu satu kendaraan, kan itu. Pegang itu, maka tidak ada lagi la ilaha, tidak ada lagi yang hanya Allah. Milikilah kendaraan itu. Tidak ada yang tembus sampai kepada kecuali hanya kendaraan itu yang memiliki. Bismillah, itulah bersyukur dengan Allah. Maaf, karena masa saya masih terbawa suasana di dai tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka Rasulullah berangkat bersama Jibril. Wahai Muhammad, naik. Maka Rasulullah dengan Jibril naik di punggung burak. Lalu burak itu jalannya seperti kilat. Maka nama kasar, sebab tidak mata dia dari Masjid Aqsa. Apa ini hikmah terkandung di dalamnya? Dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, dari masjid ke masjid. Inilah tugas seorang hamba, dari masjid ke masjid, kemana saja. Masuk masjid. Ini kok kudu Bali masih garibala kata tidak pernah injak masjid. Alangkah celakanya, cuma ada bahasa itu. Celaka lah orang. Sungguh celaka. Siapa yang sungguh celaka? Yang dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi tidak mau mendengar panggilan Allah. Luar biasa Allah memanggil hambanya, bukan nama kita yang dibawa sangkala dan lemah tiayar yang tenagi Allah Ta'ala. Hari ini apa cari pakio? Begitu mulianya seorang manusia. Kalau dipanggil oleh Tuhannya, Allahu Akbar, Allahu apa hikmahnya? Bahwa kita ini hidup dalam kebesaran Allah. Kamu akan kembali ke dalam kebesaran Allah. Camkan itu baik-baik. Kamu tidak punya apa-apa, karena dengan Allah kamu hidup, karena dengan Allah kamu berkata,
Karena dengan Allah kamu bergerak ke sana kemana. Apa yang kamu banggakan? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Disuruh tahu diri saya, tahu diri supaya kita ini punya persiapan kembali. Jangan sampai kita wahulikal insanu halua, jangan sampai kita hanya orang yang menyesal setelah tiba di hadapan Allah. Makanya begini, saya tunjuk dengan sama tidak apa-apa kuasinya. Tanong isang pata, nakalagay sa edad, yung parang pata. Alhamdulillah, ketika sampai di Masjid Aqsa, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh para anbiya. Maka seluruh anbiya, ada yang mengatakan kurang lebih 10.000, ada yang mengatakan kurang lebih 1.000. Para anbiya diturunkan oleh Allah untuk menyambut beliau Rasulullah. Lalu setelah Rasulullah masuk ke Masjid Aqsa, maka ditunjuklah beliau untuk memimpin salat 2 rakaat salat sunnah. Disitulah menandakan bahwa Muhammad adalah imamul rusul dan khataman nabiyyin. Muhammad adalah imam segala rasul dan penutup sekalian nabi. Situ Allah membuktikan bahwa kamu Muhammad akan menjadi imamul rusul, imamnya segala rasul. Kami akan menjadi syafaat, memberi syafaat pada yaumil akhir. Alhamdulillah. Setelah itu selesai salat sunnah 2 rakaat, maka Jibril diperintahkan oleh Allah, wahai Jibril, sodorkan minuman kepada Muhammad Rasulullah. Maka disodorkanlah minuman dengan 3 gelas minuman. Gelas yang pertama berisi dengan madu, gelas yang kedua berisi dengan susu, dan gelas yang ketiga berisi dengan arak. Tapi tayo arak lino, arak akhir, arak jurusulukan. Dan ini arak biasa paling lino. Tapi alhamdulillah Rasulullah langsung mengucapkan Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dia ambil yang ditinggal. Khairal umuri awsatuha. Jadi bagian ditinggal. Ya. Dari tangannya. Begitu dia ambil yang ditinggal, langsung Jibril mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kamu beruntung Muhammad, kamu ambil yang ditinggal itu susu. Karena ngapain? Ya kan alhamdulillah. Berarti kan mana susu ni alhamdulillah. Ya tunjang mak tak kalut perino tapi ya tunjang ngurangi akhirat. Nah kalau seandainya ini maaf yang kamu ambil, yang kamu pilih, maka semua umatmu tenggelam di dunia. Dia lupa akhiratnya. Semua mengejar dunia, lupa akhirat. Seandainya ini maaf yang kau ambil. Lebih-lebih lagi kalau ini yang terakhir, ini air yang kau minum, semua umatmu akan lupa. Ya. Tidak tahu jalan, tidak tahu ini siratal mustaqim, tidak tahu. Makanya dan listrik anak-anak agama. Coba bayangkan pun kadang-kadang juara kan duit nunjuk tiang listrik anak agama. Kung ngampilan lo na kana serbatan nak dia. Coba ya. Alhamdulillah. Setelah Rasulullah Muhammad SAW disodorkan bahwa dia minum susu, alhamdulillah, maka Jibril mengatakan, "Itonya nyuma mutakalup tapi itonya ngurang Allah Taala." Bahkan ini alhamdulillah di dunia hasanah wa bil akhirati hasanah. Nah kalau saya tahu linona tapi tidak akan lupa akhiratnya. Alhamdulillah. Dia nak kalau saya akhiratnya tapi dia tahu linona minawa. Ya akhirat nak kalau saya tidak tahu linona minawa. Nah kalau kira juga penceramanya tahu linona minawa. Ustaz.
Pengajian. Itu dulu nang minawa, kau boleh bagi ngajar, kan benda itu akhirat. Iman. Guru sekolah ya. Tapi dia tahu di orang ni. Orang bekerja dunia tapi ada juga akhirat. Alhamdulillah. Boya dia. Kalau dia mencari dia, ridha Allah. Lambu sih pun tak boya. Lambu sih pun tak boya. Pun janji alhamdulillah tepati janjinya. Jangan nak muka tiada betul. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Teko kanangi pun natin na nurupai. Teko kanangi pun natin nurupai. Kagura magtalindalay ang takulo malatapases sa nagapa sa rupai ang kanangi natin nagawukay. Siyangkan ito. Ikan asyhadu an la ilaha illallah tapi tinare bagibuktikan ya. Jangan lupa. Dunia ini sesaat. Negasi pun namanya petang abang ini kali-kali aku dirunasi anakku. Kumem bukan kaya Allah ya Rabbi ya Karim. Begitu sempitnya dunia, begitu singkatnya dunia, sekali berkedip. Sekali di kaki. Padahal dia menyonda. Allah banggi. Ini dengan Allah. Berangkat pagi, pulang malam. Untuk apa? Untuk dulu. Pada apa nak kata kul mata'al dunya illa qalila wal akhiratu khairun wa abqa fala tudlamuna illa fatila. Makan berani kita tinggalkan keluarga demi itu. Kadang-kadang kata kurangi bawang jauh maklum ramai. Kan ini sesaat ji. Sementara ji. Takut lupai. Pulau langit kerja pakai kan, lawan barang langit tahu nggak apa nya persiapan gue, nganikir gue, kan nganikir kan bukan untuk dunia, untuk akhirat ini apa pokoknya untuk akhirat, apa nak buku mari akhirat, duit nanti ada duit tadi, jadi kinggap pada bangsa tak ada duit, kasihnya kayak Allah kan ada duit, apa aku nak kayak Allah, apa nak usah lagi muka orang kita. Pun ada berdekat, pun tidak apa-apa. Kuira ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Bukan uang pak, bukan pangkat, bukan jabatan. Tidak jabatan tadi apa jabatan tadi? Itu dunia. Ulal akhiratu khairun wa abqa. Tapi akhir itu kekal. Abadi selama-lamatin sama kalabusan deh. Kurangin namanya kuri akhirat. Namanya kuri akhirat. Pasal dia kok. Kenapa intinya kegapannya? Jumae, mai ko jumae. Kuna jumae, mai ko jumae supaya tumbuh berbobong untuk mari akhirat. Mangaribi saja kesempatan mai ko sampai mangaribi. Tersalah mak. Nanti aku kulit mari masih juga di balang. Ini anak terima Nabi. Ya alhamdulillah berangkat Nabi ta Nabi lari Masjid Aqsa. Ini dikatakan Mi'raj. Apa dikatakan Mi'raj? Perjalanan vertikal. Jadi dari Masjid Aqsa akan menuju Sidratul Muntaha, bahkan melebihi Sidratul Muntaha, masuk sampai ke alamur rabbaniyah. Jadi alhamdulillah. Begitu naik meninggalkan Masjid Aqsa yang diberkahi sekelilingnya. Di situ Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya. Maka pertama diperlihatkan Rasulullah Muhammad SAW ada sekelompok manusia yang tangan kirinya memegang kepalanya dan tangan kanannya memegang palu-palu, tapi bukan batu yang dipukul, tapi kepalanya sendiri yang dia pukul sampai dia hancur. Nauzubillah. Lima keringan tak galak ulunna, lima kanan nagala palu-palu, tapi tanya batunya kedalikan na palu-palu, tapi ang ulunna tama na palu-palu sangat hancur.
Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapakah orang itu yang begitu dia bodoh? Apa kata Jibril? Itulah umatmu Muhammad. Maka mengapa akan menjumat? Maka itulah umatmu yang tidak mau bersujud. Saking sasalana kalian tidak sujud Allah Ta'ala. Ya Tuhan tundung-tundung yurunna. Jadi sana itu betul-betul kodrat iradat Allah. Tidak ada kerain, tidak ada lagi. Tidak ada kerain. Kamu sendiri yang memukul kepala. Kamu suka dapat cakek anak teh. Orang yang rugi dan sungguh maha rugi, sungguh celaka dan sungguh maha celaka. Mungkin makanya saya dulu dan Ustaz, saya diikhlas hatiku menyampaikan supaya kita tahu diri kita apa bakal kita waktu menuju akhir. Apa? Tidak ada yang bisa membantu kita. Tidak ada yang bisa menolong kita. Aku pulang anakku saya tidak akan mampu membantu kamu di hadapan Allah. Kamu sendiri yang menolong dirimu. Tidak ada. Siapa? Bahkan Rasulullah sendiri menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, sempurnakan ibadahmu. Karena di akhir aku tidak sanggup mencukupkan. Nabi sendiri. Dunia ini hanya sesaat. Silang beri dulu jadi. Tapi tak kau lupa akhirat. Untuk sembahyang untuk akhirat. Apa saya untuk akhirat. Asyidakaya untuk akhirat. Karena kita tidak ada kurang bersedekah. Berarti ada orang lupa sedekah. Ada tu saya bawa lupa ke sedekah. Nah kenapa sedekah nak bawa ya? Mata kalau kurang sedekah tu bawa lupa mata kalau kurang. Ketika aku bisa ngaji, bisa jalpat, bagus itu al-fatihah atau mau baca. Itu mau al-fatihah, bahkan ilatin Nabi Mustafa Rasulullah itu sedekah pati kepada Rasulullah kan. Sedekah om. Tapi jatuh malas lagi sidak ke bawah. Padahal membaca itu sedekah, berzikir, bertasbih itu sedekah. Ya sama-sama dari semua Tuhan. Alhamdulillah. Dia begini percinika tahun repek makanya ibu cuma Muhammad tiada sembahyang. Tiada sembahyang. Batal gulun nasudi. Saking sasaran kalena ya tolong tundun yulunna. Padahal dia batu dan lekana mana tundun maka kita batu na tundun tak ulun tak mana repek. Wahulikal insanu halu'a. Saking sasaran kalena dia sendiri yang memukul dirinya, menghukum dirinya. Ini bicara aku ampus aku kalian dulu. Ini baginda, ini baca Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sere kelumpuannya alhamdulillah. Yang mengumpulkan kayu, apa sere kayu. Dia bagian sikonya kayu na bisa kita na kulay. Natambah sing Nabi saya tidak siya nakulay, natambay siya. Sabi na sikro natambay siya, tidak nakulay. Kutanay Rasulullah. Ya Jibril, inahin nyo. Nakanimo niya umaano mo ka mga ridabata. Mga ridabata. Kama minanakit. Isara ketua. Ero kijari. Wakilnya. Ketua Messi. Pada tahu ngasih nyana kau badungkukan. Jadi ngasih sumpah deh, la ilaha illallah. Tahu ngasih itu badungkukan dari ketua misna, ketua yayasan. Jadi makanya kalau saya, kuner ku jangan juga, kuner tidak ada pala ku bendaraya, pala ku bendaraya. Pala ku, karena kita untuk menagar duit. Minta di bendahara. Bendahara mana lah si kamu di pengeluaran. Alhamdulillah. Ya. Jadi pun ini orang dijabar masih kepala ku pang benda si kamu yang kusuna. Minta itu asal kerja dengan tuntas. Kamu minta tu. Yang dia tahu bayar minimum ke penggajian tidak diumumkan. Sangapi. Makanya. Jadi alhamdulillah. Ini luar biasa.
Jadi baginya Rasulullah naik ke sini, ipacinikan sini ada satu kelompok. Apa disumpahin kelompok kan? Alhamdulillah, ada sekelompok manusia niluan na nagharap pinabing na nagharap kinyo tanani, ato nga nilo na natanani, ato nga nilo na rapi, ato nga nilo na kati, ato nga nilo na kandri. Jadi baginya, tumbuh lagi kembali, rapi senanlis, terus menerus tidak pernah habis. Apa nakana Rasulullah ya Jibril inahin juga mau kama Jibril nakana yamin yoman nakana alhamdulillah nakana ngapa nakana itulah yang rajin salat rajin sambayan rajin sedekah rajin puasa tidak pernah berhenti amalnya ya ini serebatan atau sudah bantu ini serebatan namanya, saan itu serebatan? Tidak pernah. Dan selalu ikhlas hatinya membantu. Ya. Maka Allah merintahkan kepada kita. Wa ma umiru illa lillahi mukhlishin lahuddin. Tidak ada yang diperintahkan kepadamu kecuali untuk beribadah, untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Dengan ikhlas, lahuddin. Dan luruskan agamamu. Ya. Allah mengatakan bagimu pemilik agama. Bagimu pemilik agama, kita ini pemilik agama, mana agama? Ya. Kalau kita bagimu pemilik agama, mana agama yang kita miliki? Lahudi luruskan agamamu, mana agama yang kita luruskan? Itu perlu kita kenal. Jangan sampai kita tidak kenal agama. Jika kita tak jari ke agama Islam, tapi ini segiman agama Islam ini suruh tak jari. Tidak tahu. Banyak Pak. Ya. Tidak tahu agama. Maka ada seorang dosen, sudah dosen. Saya tanya, mana itu agama Pak? Yang suruh pegang teguh. Wa attasimu billahi jami wa la tafarraqu teguh sisa lagi. Maka tidak itu bos saya usah pada nauzubillah. Berapa tahun itu nak? Sudah hampir 50 tahun umurku. Pada 50 tahun umur tidak dikasih agama ini. Karena alhamdulillah. Sinampai kias demi agama ini. Sinampai kias demi agama ini. Inilah agama yang diperkenalkan. Islam yang selamat. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, kamu mati jika engkau tidak selamat. Bersertalah kamu orang yang selamat. Siapa anggur itu selamat kan? Dan orang yang selamat cuma Muhammad Rasulullah yang dijamin oleh Allah. Makanya kita disuruh fattabi'uni, ikuti Muhammad. Bagaimana kita bisa mengikuti Muhammad kalau kita tidak tahu? Tapi ikuti aku. Orang tidak bisa mengikuti kalau bisa dengan Muhammad. Saya sudah berani menyampaikan di luar ini. Saya sudah berani. Tapi ikuti aku. Ikuti aku. Orang tidak bisa mengikuti kalau dia bisa dengan Muhammad. Mana akunya? Ini yang perlu kita tahu. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Aku yang mengutus engkau, hai Muhammad, kepada seluruh manusia. Jadi pada tiap-tiap diri manusia ada Muhammad yang diutus sebagai apa? Sebagai hambanya, sebagai pesuruhnya, sebagai kekasihnya, sebagai rahasianya, sebagai khalifahnya. Tinggal kita kenali diri kita. Allahu Akbar. Banyak orang tidak pernah mengkaji Allahu Akbar. Allah Akbar. Di mana akbarnya Allah? Banyak manusia tidak tahu di mana kebesarannya Allah. Pada itu manusia adalah kebesarannya. Alhamdulillah. Ya sudah hampir 1 jam. Jadi, alhamdulillah. Di bagian ini patinika. Ya kan, nalin natanangin ng luwa, lapin ng luwa, nalin ng luwa, nakandri, tumbuh lagi. Itulah manusia yang selalu taat beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibadahnya bintina as-salat. Ya begitu hebatnya itu salat. As-salatu imamul amal. Ya kita kalau bangunnya sampainya kan.
Itu ngomong isang bayang. Nah ketika nakikumas, sige ba ko piladara. Ay, kung masigi ka, minawa mag-iro. Yan, iya mininin. Sambayang ni Rasul. Makanya sa barbarin mga tata. Anto sambayang nga syahada. Ang syahada katao. Ya penulukan na tayo ka rin, nagsambayang ko. Dirento, sambayang nga syahada. Anto syahada katao. Ceritain tu tiro nga syahada. Jangan tapi tahu kima syahada yuri sambayang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan alhamdulillah ainanai Rasulullah Muhammad SAW sampai ke langit yang pertama. Di langit yang pertama begitu sampai langsung Jibril memberi salam, assalamualaikum wahai Nabiullah Adam rahimakumullah. Alhamdulillah dijawab salamnya Jibril oleh Nabi Adam. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa di luar? Jibril berkata, aku Jibril. Lalu Nabi Adam berkata, sama siapa kamu Jibril? Saya beserta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu langsung Nabi Adam mengucapkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Akulah manusia yang paling bahagia pada hari ini akan bertemu orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan Muhammad, aku ini tidak diciptakan oleh Allah. Begitu hebatnya Muhammad. Begitu hebatnya Muhammad, tidak ada yang tidak merindukan. Kenapa kita ini tidak merindukan Muhammad? Kita bertemu beliau. Alhamdulillah. Lalu begitu dia buka pintunya langit yang pertama, begitu dia masuk langsung dirangkul oleh Nabi Adam. Alhamdulillahirabbil alamin wahai Muhammad, akulah orang yang paling bahagia pada hari ini karena bertemu dengan kamu yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disayangi oleh Allah. Sayangnya bukan engkau Muhammad, aku ini tidak ada. Lalu Rasulullah juga menjawab, wahai Adam, seandainya bukan karena engkau, aku ini tidak dikenal. Begitu hebatnya Adam. Muhammad dikenal karena Adam, sedangkan Allah dikenal karena Muhammad. Ini perlu kita camkan itu. Makanya perlu mengenali Adam. Ini masalah nerangkan. 3 alif yang wajib kita tahu. Alif yang zahir adalah Adam. Alif yang tersembunyi adalah insan. Alif yang paling tersembunyi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Baik bagi kalian. Saya pamit, akan Nabi Jibril saya pamit Adam bersama Muhammad Rasulullah akan menuju langit yang kedua. Maka alhamdulillah begitu Rasulullah menoleh ke kanan, dia melihat Nabiullah Adam tersenyum pada saat dia menoleh ke kiri, ke kanan. Dan dia melihat Nabi Adam menangis pada saat dia menoleh ke kiri. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa Nabi Adam begitu menoleh ke kanan dia tersenyum, menoleh ke kiri dia menangis? Karena Muhammad, Nabi Adam menoleh ke kanan karena dia melihat anak cucunya berada dalam surga, menikmati ibadah yang pernah dia lakukan di dunia. Jadi anak cucu dalam surga karena nikmati ibadah anak setuna tangla sakrilimu. Dia menoleh ke kiri, dia juga melihat anak cucunya yang dia juga rasakan penzalimannya di dunia, jauh kodi dari lino, rasakan tuh. Dia zalim terhadap Allah. Dipanggil hayya 'alas shalah, tidak menyahut. Bagaimana cara menyahut itu? Hayya 'alas shalah, Allah itu cara menyahut. Allah, engkau ya Allah yang maha besar, aku bersujud memuji kebesaranmu, mensucikan kesucianmu. Alhamdulillah. Dari bapak-bapak kalau lemak kusari masih gede
Jadi alhamdulillah. Nabi lagi yang ketemu dengan Nabi Isa. Ini Nabi Isa alhamdulillah. Yang kedua, Nabi Isa orang yang belum pernah mati. Sedangkan Nabi Adam yang sudah lama. Tapi Allah memperlihatkan sama kedudukannya, sama bentuknya. Tidak ada yang berubah. Orang yang sudah pernah mati dan orang yang belum pernah mati. Itu Nabi Isa akan diturunkan nanti oleh Allah untuk mengislamkan seluruh umatnya. Sudah itu baru tarik lagi kembali. Jadi itu sudah ada. Sama. Ya kan ini begitu Jibril. Kenapa Nabi Adam sudah lama mati? Tapi sama dengan Nabi Isa yang tidak pernah mati. Nah kan itulah Allah. Itulah kebesaran Allah. Itulah kebesaran Allah. Itulah kekuasaan Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah yang mematikan, Allah pula yang menghidupkan. Tidak ada. Alhamdulillah. Lalu Nabi lagi yang ketiga ketemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris ini baru coba-coba mati. Jadi ada 3 fase yang ketemu oleh Rasul. Orang yang sudah lama mati, orang yang belum pernah mati, dan orang yang baru coba-coba mati. Itu Nabi Idris. Jadi Nabi Idris kenapa dia coba-coba mati ya? Kenapa dia coba-coba mati? Karena duri menuju di surga. Dia minta, ya Allah ya Rabbi ya Karim, aku sudah rindu dengan surga. Apa kata Allah? Wahai Idris, tidak ada yang pertama-tama masuk ke dalam surga kecuali hambaku yang bernama Muhammad. Nah karena Muhammad baru lahir ya Allah, aku sudah rindu ya Allah masuk surga. Dia bilang kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga kalau kamu tidak mati. Nah kalau begitu ya Allah, matikan aku sekarang supaya aku bisa masuk surga. Dia bilang kamu belum tiba ajal, belum sampai ajalmu yang sudah ditentukan oleh Allah. Inna ajalullahi la'an. Tapi Nabi Idris ini ngotot ingin mati. Lalu diberitahu oleh Allah, maka Jibril memberitahukan membisik. Apa kata Jibril kepada Nabi Idris? Hai Nabi Idris, kalau kamu ingin mati, berkawanlah, bertemanlah kamu dengan malakul maut. Bagaimana caranya? Berdoa kepada Allah. Jadi Nabi Idris berdoa tiap malam, ingin bertemu dengan malakul maut supaya dimatikan, supaya dia bisa masuk surga, melihat surga. Kenapa dia sangat rindu surga? Karena Allah mengatakan satu sehari di para sehingga boleh Allah Ta'ala ini maka dino yang menisirnya para sehingga ini bagi-bagi. Ini menisirnya para sehingga bagi-bagi. Naik motor bagi bawah, naik nikmati motor kan alhamdulillah bagaimana nikmat. Apalagi orang yang naik mobil, apalagi orang yang naik kereta, apalagi orang yang naik pesawat, begitu nikmat. Rumah gubuk lagi mula sandang ya, apalagi rumah gedung, apalagi istana. Luar biasa nih merasani. Tapi mana tunjuk ke istananya pun tidak ada ketenangan jiwa. Sengsara tahu. Tema tunjuk di gubuk ke tepi sandangnya dia. Mana cek yang diterima Tuhan, alhamdulillah. Ini bahagia perasaan. Makanya syukuri apa yang diberikan oleh Allah. Wala in syakartum la azina wala in kafartum inna azabi lasyadid. Alhamdulillah. Syukuri. Ya sudah itu Nabi lagi yang keempat ketemu dengan Nabi Harun. Nabi lagi yang kelima ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi lagi yang keenam ketemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam yang keenam. Lagi yang ketujuh ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan begitu dia lewati lagi yang ketujuh yang dijaga Nabiullah Ibrahim, maka Rasulullah menoleh ke kanan. Maka dia melihat seorang nenek perempuan yang sangat tua sekali, tapi dandanannya luar biasa, bersoleknya luar biasa. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa orang tua itu yang jaga-jaga kamu? Tua menurut Jawa Cina Modena. Enaknya pun nak modern mana kau dia dulu modern. Ketua mako. Sama orang tandul buat rah.
Ya Allah cukup bak aku sikit ya alhamdulillah. Ya, kemudian tunakan nampak kemudian tinamu. Itu apa gambarannya? Nah kan itulah dunia Muhammad. Dunia itu hampir kiamat. Karena ngapain? Semakin hari semakin bersoleh, semakin hari semakin berdandan. Akhirnya Allah akan menghancurkan. Kuna tahu mau tolong ngapain? Sama hati. Kutanya kalian siapa yang mengurukku nih? Tanya dirimu. Rasulullah mengatakan sebaik-baik umatku panjang umurnya, lalu banyak amalnya. Lah, umur tapi dia amalan. Tapi serugi-ruginya umatku, kata Rasulullah. Serugi-ruginya umatku, lah umur lah kurang amalan. Semestinya pun doa kamu bagian ini. Bangun tengah malam, Allahu Akbar, salah hajat, salah tahajud. Bangun, jangan sia-siakan ini waktu. Wal asri innal insana lafi ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita hidup dalam waktu. Jangan sampai kita rugi dalam waktu. Rugi waktu kamu hidup, rugi pada waktu kamu mati, rugi pada waktu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dari Bapak-bapak yang bersama rahmat. Alhamdulillah begitu lewat masuk ke mustawa alam yang ke-8, masuk ke alam yang ke-9 itu Syidrah. Kata Jibril, wahai Muhammad, saya hanya sampai di sini. Berjalanlah kamu sendiri menemui Allah Subhanahu. Karena aku tidak sanggup melewati Sidrah. Jika aku lewat walaupun segala rambut, saya akan hancur. Maka Rasulullah melanjutkan perjalanan maju setapak demi setapak menuju alam Rabbaniyah yang biasa disebut itu Sidrah, yaitu ini apa namanya? Alam Rabbaniyah. Yang begitu tiba di alam Rabbaniyah, alhamdulillah. Begitu dia masuk langsung Rasulullah mengucapkan At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ya Allah, aku telah datang memenuhi panggilanmu. Maka alhamdulillah Rasulullah disambut oleh Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah disambut oleh Allah. Dan setelah Allah memberi salam kepada lalu langsung Rasulullah Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Selamatlah kami semua. Jadi alhamdulillah kita semua ini telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW Isra wal Mi'raj. Ya masih mengenai tinggal kita mau kata mami tiaki atau iroki. Padahal Rasulullah sudah membawa wala ibadillahi shalihin dan beserta orang-orang yang saleh. Kita tidak dibawa oleh Rasulullah Mi'raj. Sudah dilaporkan oleh Allah beserta orang-orang yang saleh. Maka masuklah ke dalam golongan orang yang saleh. Bagaimana orang yang saleh? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, percaya kepada Allah dan mengerjakan amal saleh itu. Begini alhamdulillah. Langsung bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Langsung disambung oleh Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dikatakan tasyahhud. Kesaksian Muhammad kepada Allah dan kesaksian Allah kepada Muhammad. Jadi bagaimana pada saat kita mengucapkan kalimat syahadah? Sebab kita yang mewakili Muhammad, kita pula yang mewakili Allah. Nah ini perlu diucapkan, perlu ada ilmu. Perlu ada ilmu. Bagaimana pada saat asyhadu an la ilaha illallah dan juga bagaimana pada saat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kedua-duanya kita yang mewakili. Kita mewakili Muhammad karena memang ada Muhammad. Kita mewakili Allah, memang ada Allah. Inilah. Jadi bagaimana kita duduk di kursinya masing-masing. Bagaimana Allah mengatakan fazkuruni
azkurukum. Ingat aku ingat. Itulah kursinya. Ingat aku ingat engkau. Yang ingat itu siapa? Yang ingat itu siapa? Jadi bapak-bapak sekalian, alhamdulillah selesai itu Rasulullah kembali masuk ke Sidrah, masuk ke Mustawa, melewati langit yang ketujuh sampai di langit yang keenam. Disitulah Nabiullah Musa Qalamullah langsung menegur Muhammad Rasul. Apa hikmah? Kenapa bukan Nabi Ibrahim, neneknya beliau yang menegur? Karena memang tidak diberi kesempatan oleh Allah, tidak diberi wewenang oleh Allah. Yang bisa menegur hanya Nabi Musa Qalamullah, karena memang dia besar. Allah sendiri yang menegur Muhammad sih, meskipun mulutnya Nabi Musa. Tapi yang suruh berkata itu adalah Allah, karena mulut Nabi Musa dia bisa berkata tanpa dengan Allah. Hai Muhammad, berhenti sebentar. Apa Musa? Sehingga berdoa apa saya lekor? Kalau ada apa yang diberikan oleh Allah kepadamu? Saya diberi salam. Saya diberi salam. Hubungan, ibadah. Nah kalau siapa lah saya lekor? Ada 50. Amma betul sekali pun ada 50. Mutereko, umatku sekali di sianlo. Sekali di sana dapat kultur dapat sama malasarang tu pilih 50. Tidak untuk apa na jama pasal ini naman tu sambayang. Silon tadi pas sambayang tama musik sambayang apa digaukan. Akhirnya begitulah Rasulullah Muhammad SAW ya tidak egois. Ya kenapa Tuhan Allah Taala sari itulah Muhammad beliau. Dia ambil apa disampaikan oleh Musa, dia kembali kepada Allah. Kenapa nak orang umat? Karena kamu tu begini, muter, langsung dikurangi 5, sampai akhirnya alhamdulillah 9 kali bolak-balik. Makanya kita diwajibkan 9 kali bersyahadah, ya, seperti Rasulullah bolak-balik Isra wal Mi'raj. Yang tunjukkan sumpah, antu sambayang syahadah, antu syahadah kata, naisi Muhammad Rasulullah. Jangan tahu. Kita tahu ni kira rupa tahu nah jadi pun kita nak tahu ke syahadat kita tu syahadat kesambayan ki kemudian ni sambayan tidak tulis syahadat kemudian ni syahadat ini apa ki keluar dari kalau mau ban keluar dari manusia sulit kuat terus keras ini sama keras ini sih biasa ini keras ini saya tidak keras ya karena itu syahadat. Mana dia tahu itu syahadah? Itu iblis tidak mau syahadah. Iblis. Disuruh bersujud, tidak ada sujud. Dipasuruh ke batu surga. Jadi tidak sujud, dipasuruh ke batu surga. Bukan mana. Ya alhamdulillah. Muter kita bita alhamdulillah. Nah kalau Nabi ta as-salat mi'rajul mu'minin sambayang meraja itu mata apa nih karena meraja pasti buntu. Tanah karai. Jadi punya sambayang di antu si buntuluki Allah Ta'ala. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Tapaka. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Apa ni kurangan kia? Mari mampar batang kalaiku. Kena tu kemari katengasi. Ya sekali berpolen di sambayang teki matu-matuan ni. Saya di sambayang anu dia rikati. Kadin ini jadi pun nunggu mama sambayang nunggu mama ngangi kadin saya nunggu kadin tan tay batang kadin kadin tak kira nyu kadin tan nyawa tay ya minju sahari minju tahu jadi mudah-mudahan ngapi kurang ngirim apa batang kadinku mudah-mudahan asik yang jaminnya di kadin sambayang di sambayang itu bila makanan dampingi ki mana jadi doa itu ya barang-barang menjadi pang tinggi pangkat cai pangkat yang diputar nak pada siapa pangkat apa pangkat jenderal ku tina apa jabatan nu presiden ku tina siapa doa itu siapa balak di ai pertama-tama tekam masambayan as-salat tekam masambayan as-salat tekam masambayan
Makanya perintahkan Allah Ta'ala. Aqimis salah, intinya ku sambaya. Dizikri, nunggu orang itu jatuh kembali lagi. Ya mendoakan negara yang Pak Batang Kaliku, karena sudah lebih satu jam pengupuran tadi. Ya mungkin ya kamera tim sanggup dia ceramah di pengupuran. Ini hati saya